Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan kelima ya, teman-teman. Dan untuk eh, mata kuliah Consumer Behavior Analysis, hari ini kita memasuki tema yaitu pembelajaran customer atau pembelajaran konsumen. Jadi dalam pembelajaran konsumen itu konsumen belajar ya dalam hal ini belajar dari pengalaman, kemudian belajar dari suatu media, bagaimana menilai suatu produk ataupun eh, ketika dia menggunakan suatu produk, dia belajar saat dia menggunakan produk tersebut itu seperti apa penilaiannya. Oke, langsung saja untuk materi di mana eh, ini pengertian dari pembelajaran konsumen adalah suatu proses belajar yang dialami konsumen, baik itu dari pengalaman pengguna suatu produk atau jasa, maupun hasil dari pemahaman si konsumen dari suatu media, yaitu bisa media cetak, elektronik, seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Sehingga terjadi perubahan persepsi yang berujung pada tindakan konsumen. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ada proses belajar baik dari proses pengalaman dia ketika menggunakan produk atau jasa, ataupun dari pemahaman eh, yang dihasilkan dari media, sehingga terjadi perubahan persepsi, terjadi perubahan pendapat. Jadi ketika dia mau menggunakan produk tersebut itu eh, jadi beli atau tidak, berujung tindakan. Nah, pada bagian ini akan dikaji pula jenis-jenis proses belajar yang terdiri dari proses belajar kognitif dan juga proses belajar perilaku. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pengertian juga consumer learning ataupun pembelajaran konsumen, di mana di sini dijelaskan bahwa pembelajaran konsumen adalah proses psikologis yang berperan penting dalam membentuk perilaku konsumen. Jadi ada proses psikologis ya, di mana pembelajaran konsumen mengacu pada perolehan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang mempengaruhi cara orang memandang, mengevaluasi, dan merespon berbagai produk serta layanan di pasar. Jadi ada proses psikologis. Psikologis itu proses dalam diri seseorang yang membentuk perilaku konsumen, sehingga nantinya akan mengubah keterampilan, pengetahuan, sikap seseorang dalam merespon suatu produk atau jasa. Selanjutnya, eh, ini juga pembelajaran konsumen yang dikaitkan dengan perilaku konsumen ya, di mana consumer learning adalah tindakan-tindakan produk dan jasa yang termasuk di dalamnya proses keputusan yang mengawali dan mengikuti tindakan pembelian tersebut. Tindakan tersebut yaitu dengan terlibat secara langsung dalam proses mendapatkan, mengkonsumsi, bahkan membatalkan suatu barang atau jasa. Tindakan-tindakan ya. Karena kan kita tahu perilaku konsumen itu berupa tindakan ketika dia memakai suatu produk atau jasa. Sehingga consumer learning adalah tindakan dalam eh, proses keputusan, pengambilan keputusan. Dia jadi beli atau tidak. Diawali dari tadi, dia mengikuti tindakan pembelian. Kemudian eh, definisi pembelajaran konsumen lainnya adalah proses belajar yang terdiri pada diri konsumen akibat menerima imbalan baik positif ataupun negatif karena mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Kemudian, hal ini juga penting bagi produsen untuk terus belajar, belajar untuk mengetahui perilaku konsumen.
Di sini produsen bisa menggunakan proses belajar konsumen secara operan conditioning. Operan conditioning itu bentuk pembelajaran di mana perilaku diperkuat ataupun diperlemah berdasarkan konsekuensi. Jadi ketika konsumen ini membeli produk, dia akan mendapat stimulus, baik stimulus positif ataupun negatif. Nah, di sini dia si konsumen ini akan diperkuat. Kalau stimulusnya positif, berarti dia diperkuat. Kemudian kalau stimulusnya negatif, berarti dia dilemahkan berdasarkan konsekuensi. Dia tahu kalau beli sesuatu itu ada konsekuensinya. Entah itu cocok atau tidak cocok. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk operan conditioning tadi kan bentuk pembelajaran ya. Contohnya, ketika karyawan bekerja lebih giat karena mendapat bonus, berarti dia termasuk positif positif reinforcement. Jadi ada karena ada konsekuensi positif tadi, dia mendapat bonus. Tapi ada juga, misalnya anak-anak berhenti berbohong karena dihukum setiap kali ketahuan. Itu kan berarti dihukum, ada punishment. Kemudian ada juga, misalnya siswa menjadi aktif bertanya karena setiap kali pertanyaan itu, setiap kali bertanya gitu ya, diberi pujian. Itu juga termasuk positif reinforcement atau konsekuensi positif. Kemudian selanjutnya dalam operan conditioning itu ada product reinforcement dan juga non-product reinforcement. Ya, untuk product reinforcement itu berarti penguatannya dalam bentuk produk atau benda nyata. Ini operan conditioning tadi kan bisa menguatkan, bisa melemahkan. Nah, kalau produk reinforcement dia penguatannya dalam bentuk produk. Misalnya memberi hadiah seperti makanan, mainan, kemudian uang, itu juga termasuk. Misalnya anak diberi permen setelah membersihkan kamar. Jadi memang eh, dia diperkuat dengan suatu benda. Sedangkan untuk non-product reinforcement, penguatannya tidak berupa barang, melainkan dari action ataupun dari ucapan seperti pujian, perhatian, pengakuan. Misalnya, kalau seorang murid itu seorang murid mendapatkan nilai bagus, dia dipuji, bagus sekali, hebat, itu termasuk non-product reinforcement. Jadi bukan berorientasi pada produk, tetapi dalam bentuk pujian ataupun perhatian. Begitu juga di dalam bisnis, pemberian penguatan kepada produk agar konsumen mengkonsumsi dan juga pemberian penguatan tambahan kepada produk agar konsumen semakin tertarik terhadap produk. Itu berarti penguatannya terhadap non-product reinforcement ya, karena kita memberikan stimulus, perusahaan memberikan stimulus kepada konsumen yang sifatnya positif agar mereka mau membeli produk mereka. Kemudian ada flow consumer learning atau alur proses pembelajaran konsumen. Yang pertama attention yaitu perhatian, di mana konsumen melihat suatu perilaku. Misalnya cara menggunakan produk dalam iklan. Itu mereka konsumen ini mengikuti. Kemudian yang kedua retention atau mengingat.
Di sini konsumen menyimpan informasi atau mengingat sesuatu berdasarkan behavior, berdasarkan tingkah lakunya. Contohnya, konsumen mengingat produk tersebut digunakan sebelum tidur. Misalnya skincare malam gitu ya. Night routine itu digunakan sebelum tidur. Jadi berdasarkan ingatan. Kemudian yang ketiga, processing, pemrosesan informasi. Di sini konsumen sudah mulai menganalisis bahwa mereka mampu atau tahu cara menggunakan produk tersebut. Yang tadinya baru melihat iklan ya, melihat video cara atau tutorial menggunakannya, kemudian mereka mengingat, kemudian selanjutnya mereka akan menganalisis, mereka akan tahu cara penggunaan tersebut. Jadi contohnya konsumen berpikir saya bisa menggunakan produk itu seperti di iklan. Kemudian yang keempat yaitu motivasi. Konsumen merasa memiliki kebutuhan akan produk tersebut, memiliki motivasi untuk menggunakan produk tersebut. Misalnya, motivasinya karena kulit saya kering, jadi saya butuh produk itu. Kemudian yang kelima, ada observational learning occur, yaitu pembelajaran melalui pengamatan terjadi. Jadi setelah semua proses di sebelah kiri yaitu attention, retention, processing dan motivation ini sudah dilalui, konsumen akan meniru, meniru ya perilaku yang dilihat dari iklan, yaitu membeli produk tersebut. Jadi setelah melakukan pengamatan, dia akan meniru secara langsung dengan membeli produk. Contohnya, konsumen akan pergi ke toko dan membeli skincare yang sama seperti yang ada di iklan. Kemudian selanjutnya definisi pembelajaran konsumen ini sudah ya. Jenis-jenis pengetahuan konsumen menurut Angel, Blackwell, dan Miniard dalam Sumarwan tahun 2002. Di sini ada 3 jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan produk. Ini terkait dengan kumpulan informasi mengenai produk. Bisa dari kategori produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga, dan juga kepercayaan mengenai produk. Kemudian yang kedua, pengetahuan pembelian. Ini terkait dengan informasi yang diperoleh konsumen untuk memperoleh suatu produk. Ketika dia beli produk itu, informasinya apa saja? Contoh, pengetahuan di mana membeli produk, di mana ya, ada keterangan tempat, membeli produknya itu di mana, kemudian kapan bisa membeli produk tersebut. Kemudian yang ketiga, pengetahuan pemakaian, ini terkait dengan eh, produk itu memberikan manfaat apa setelah konsumen menggunakan. Manfaatnya apa setelah dipakai? Nah, di sini agar produk tersebut bisa memberikan manfaat yang maksimal dan menghasilkan kepuasan tinggi terhadap konsumen, maka konsumen harus menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut dengan benar. Selanjutnya, di sini ada gambaran proses pembelajaran konsumen. Yang pertama ada choice taktik atau pilihan taktik ya. Ada performance relate taktik, yaitu taktik pemilihan produk. Jadi konsumen memilih produk karena menilai kinerjanya bagus misalnya.
Jadi sebelum eh, konsumen belajar dari pengalaman, dari media, dia pertama dulu dia akan memilih produk. Kemudian kebiasaan konsumen ini membeli produk yang sudah biasa digunakan tanpa memikirkan alasan atau membandingkan hal lain. Jadi dia kebiasaannya menggunakan apa. Kemudian loyalitas terhadap merek. Jadi konsumen sudah konsisten, sudah percaya dengan merek tertentu. Kemudian ada juga dari price tactic, yaitu taktik harga. Ketika konsumen memilih produk itu berdasarkan harganya. Misalnya ada promo atau potongan harga dan seterusnya. Kemudian taktik normatif itu dari pengetahuan atau dari pengaruh sosial. Misalnya konsumen memilih produk itu karena adanya pengaruh dari keluarganya, dari temannya, dan seterusnya. Kemudian taktik eh, afek itu taktik berdasarkan perasaan atau emosi, di mana konsumen memilih produk eh, karena suka dari emosi dia. Dia karena pengen tahu, bukan dari logika atau fungsi. Misalnya, eh, konsumen memilih parfum itu karena suka baunya, bukan karena mereka senang memakainya. Kemudian yang ketujuh, variety seeking atau mencari variasi. Di sini konsumen memilih produk berbeda dari biasanya untuk menghindari kebosanan, bukan karena produk lama itu buruk. Jadi pengen punya variasi. Nah, di sini dari choice taktik, dari pilihan-pilihan taktik ini, selanjutnya akan menghasilkan pilihan dan kemudian digunakan. Pilihan tersebut, kalau sudah dibeli, produknya akan digunakan. Kemudian akan menghasilkan suatu outcome, menghasilkan suatu hasil. Yang pertama, reinforcement atau penguatan. Penguatannya bisa berupa penguatan positif ya kalau di sini ya, ataupun penguatan negatif. Untuk penguatan positif tadi contohnya konsumen senang atau puas setelah membeli atau menggunakan produk. Kemudian ada no reinforcement, tidak ada penguatan. Jadi konsumen merasa biasa aja ketika menggunakan produk tersebut. Jadi tidak ada penguatan. Kalau yang pertama reinforcement tadi kan konsumen merasa puas, merasa cocok ya menggunakan produk. Tapi no reinforcement berarti biasa aja, tidak ada penguatan. Ketika menggunakan produk, konsumen merasa biasa aja gitu. Tidak senang, tapi juga tidak kecewa. Sedangkan untuk punishment, hukuman, itu konsumen merasa kecewa atau merasa dirugikan dalam membeli atau menggunakan suatu produk. Nah, dari outcome ini nantinya akan kembali ke choice taktik. Dari hasil pengalaman dia menggunakan produk, itu nanti dia akan belajar. Apakah saya ketika menggunakan produk itu merasa senang, merasa kecewa, atau biasa aja. Nanti dia akan belajar, ada proses learning. Selanjutnya dia akan memilih kembali taktiknya berdasarkan eh, taktik memilih produk, habit, brand loyalty, harga, kemudian ada normatif, pengaruh sosial, ataupun dari taktik perasaan, ataupun variety seeking. Dia akan memilih kembali. Selanjutnya, untuk jenis proses belajar konsumen, di sini ada proses belajar kognitif dan perilaku. Kalau proses belajar kognitif itu eh, ada penciriannya.
yaitu perubahan pengetahuan yang ditekankan pada proses mental konsumen dalam memperoleh informasi. Contohnya media iklan pada TV yang berulang tiap menit itu bisa mengubah pengetahuan seseorang. Yang seseorang tadi sebelumnya tidak kenal dengan merek tertentu menjadi familiar, booming, kemudian menyukai tagline tersebut, tagline iklan ya. Kemudian ada proses belajar perilaku. Kalau tadi kognitif itu mengubah pengetahuan, kalau perilaku mengubah perilaku seseorang. Di sini ada tiga bagian, ada jenis utama pembelajaran perilaku, ada tiga. Yang pertama, classical conditioning atau pengkondisian klasik, di mana stimulus netral itu dikaitkan dengan respon alami. Stimulus itu kan ada inputan ya, ada stimuli. Kemudian yang kedua, operant conditioning, itu pengkondisian operan, di mana respon meningkat atau menurun karena penguatan atau hukuman. Tadi ada reinforcement, no reinforcement, ataupun punishment. Kemudian yang ketiga, observational learning, di mana pembelajaran ini eh, pembelajaran teramati. Dia ada proses pembelajaran melalui proses pengamatan atau meniru seseorang. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah pengalaman pembelajaran konsumen menurut Women dan Minor tahun 2002 yang menyatakan bahwa pengalaman konsumsi dapat didefinisikan sebagai kesadaran dan perasaan yang dialami konsumen selama pemakaian produk atau jasa. Sedangkan Setiadi tahun 2003 menyatakan bahwa sumber informasi konsumen itu dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama sumber pribadi, itu dari lingkungan sosial dia, entah dari keluarga, teman, tetangga, kenalan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua dari sumber komersil. Jadi konsumen ini tahu info tentang suatu produk, yaitu dari iklan, dari tenaga penyalur, dari tenaga penjual, dari pameran, dan seterusnya. Kemudian dari sumber umum seperti media massa, organisasi konsumen, dan seterusnya. Kemudian ada sumber pengalaman, berarti dari eh, apa yang pernah dia alami, pernah diuji. Kemudian ketika dia menggunakan produk, itu adalah 4 sumber informasi konsumen. Oke, untuk materinya sudah selesai. Untuk selanjutnya, jangan lupa absen di Mail Nusa. Kemudian nanti ada kuis ya. Saya pandu untuk kuis live. Jumlah soalnya ada 5 untuk remind materi hari ini tentang pembelajaran konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi jangan lupa absen dan nanti silakan diikuti kuisnya ya. Nanti saya pandu secara online di WA Group. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.